Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita bersyukur atas nikmat hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tak lupa, kita juga bersyukur atas setiap pengalaman hidup yang boleh kita terima di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Saat ini, kita masih berada di masa Prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung. Hal utama yang perlu kita sadari adalah kerahiman Allah begitu besar bagi umatnya. Maka dari itu, janganlah malu untuk bertobat. Janganlah malu untuk mengakui semua dosa dan salah kita di hadapan Allah, agar hati kita semakin layak dan pantas menyongsong puncak karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, manakah yang lebih penting, mezbah atau rumah? Di depan mezbah, kita berhadapan dengan Allah, dan di rumah, kita hidup dengan saudara-saudari kita. Mempersembahkan persembahan di atas mezbah adalah perintah yang penting. Itu merupakan pepulih bagi dosa-dosa yang telah dibuat. Namun Yesus mengingatkan bahwa silih dari dosa adalah menjadi pembawa damai, atau setidaknya menjadi orang yang hidup damai dengan sesama saudara yang kita pandang secara nyata setiap hari. Maka Yesus kembali mengingatkan bahwa setiap perintah keagamaan harus dipandang dengan nilai yang lebih tinggi dari yang sudah ditulis. Barang siapa membunuh harus dihukum, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Perintah jangan membunuh tidak hanya diamalkan dalam larangan menghilangkan nyawa, melainkan larangan untuk mencederai kehidupan. Barang siapa marah, ia menghilangkan aspek penting dari kehidupan dalam Allah, yakni damai. Saudara-saudari yang terkasih, maka dari itu Yesus menekankan aspek perdamaian dalam kehidupan manusia. Untuk berdamai dengan Allah, kita harus lebih dahulu berdamai dengan sesama. Bagaimana mungkin orang menghadap Allah dengan rasa marah terhadap saudaranya? Bagaimana mungkin kita mempersembahkan persembahan kepada Allah sebagai pepulih dosa, tetapi kita sendiri tidak mengampuni sesama? Maka dari itu, lebih baik pulang dan berdamailah dahulu dengan saudaramu, dan Tuhan menunggumu dengan sabar. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kedamaian hidup kami, Engkau hadir dalam setiap wajah manusia. Engkau mengundang kami mencintaimu dengan jalan membangun perdamaian dan memupuk cinta kasih dengan sesama manusia dan seluruh dunia ini. Tambahkanlah selalu kasih dalam diri kami, sehingga kami dapat menjadi pembawa damai, sebagaimana Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.